Bismillahirrahmanirrahim. 안녕하세요. 디마라고 해요. 저는 한국어 학생이에요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Jadi sebelumnya saya mau bilang terima kasih untuk semua dukungan dan motivasi dari teman-teman sekalian untuk saya melanjutkan YouTube channel ini dan membuat video yang kedua untuk kali ini. Oke, jadi di video kedua ini kita akan mulai belajar tentang bahasa Korea, tapi dari hal-hal yang paling sederhana atau simple. Nah, jadi saya memulai video kedua ini atau memulai pelajaran bahasa Korea kita dengan beberapa ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Korea. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu kalau alfabet atau abjad Korea itu diberi nama Hangul. Nah, tapi kita karena belum belajar Hangul, karena memang kalau belajar Hangul itu harus butuh beberapa hari atau butuh waktu, ya jadi kita kali ini hanya menggunakan romanization atau romanisasi bahasa Korea. Jadi untuk mempermudah teman-teman untuk tahu cara baca sebuah kalimat bahasa Korea, maka saya akan sertakan juga dengan romanisasi. Tapi teman-teman, romanisasi itu enggak terlihat mudah seperti kelihatannya. Jadi ada beberapa huruf yang dibacanya berbeda dengan tulisannya untuk romanisasi. Jadi contohnya itu paling banyak ketemu di vokal, huruf-huruf vokal atau huruf-huruf berbunyi A, I, U, E, O. Nah, jadi untuk huruf vokal A, I, U, E, O dalam bahasa Korea itu sebenarnya ada beberapa. Nah, tapi kita hanya akan bahas yang berkaitan dengan romanisasi. Jadi, kita mulai dari 5 huruf vokal itu. Untuk huruf vokal yang pertama, A, itu memang hanya satu dalam Hangulnya maupun dalam romanisasinya. Yang huruf kedua I itu juga hanya satu. Nah, huruf yang ketiga U itu ada dua dalam romanisasi bahasa Korea. Yang pertama hanya memang satu huruf saja U dan bunyinya juga U. Dan yang kedua itu terdiri dari dua huruf E, U. Tapi bunyinya cuma yang di bunyi huruf kedua yaitu U. Jadi tidak dibaca EU, tapi U. Nah, ini juga ada dua bunyi sebenarnya. Bisa kadang-kadang terdengar atau terbaca U, kadang juga dibacanya E. Antara E dan U. E. Nah, itu nanti lebih mudah ketika kita menemukannya dalam sebuah kata. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu huruf E. Romanisasi untuk E ini ada dua bentuknya. Ada yang E hanya terdiri dari satu huruf E, ada yang terdiri dari dua huruf yaitu A, E, tapi tetap dibaca E. Jadi yang lebih sering terdengar atau terbaca itu huruf romanisasi huruf kedua yaitu E. Sama juga dengan romanisasi huruf vokal yang kelima yaitu O. Itu ada yang satu bunyi, satu huruf yaitu O sendiri. Ada juga yang terdiri dari dua huruf yaitu E, O. Tapi dibacanya O, dibunyikannya O, jadi E-nya tidak dibaca. Nah, itu berkaitan dengan beberapa vokal ganda dalam romanisasi bahasa Korea. Karena mungkin karena ada beberapa dua kata yang tulisannya berbeda tapi bunyinya sama. Jadi untuk membedakannya dalam romanisasi itu mereka memakai sedikit perbedaan. Tapi ya untuk kuncinya untuk bisa baca romanisasi itu kuncinya untuk vokal ganda itu atau sebuah bunyi yang terdiri dari dua huruf kita cuma lihat pada bunyi huruf yang kedua. Jadi EU menjadi U, AE menjadi E, menjadi O. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan singkat saya ini. Jadi ini hanya untuk tips and trick cara baca romanization. Oke, itu penjelasan singkat saya mengenai huruf vokal ganda yang dalam romanization-nya terdiri dari dua huruf, tapi ternyata dibunyikan hanya satu. Nah, kita akan masuk ke beberapa ungkapannya.
ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Korea, entah itu salam dan lain sebagainya yang sudah saya sertakan dengan romanization-nya agar teman-teman bisa juga baca lewat romanization yang di bawahnya. Meskipun tidak semua romanization itu berbunyi atau kedengarannya sama dengan kalimat aslinya, tapi ini hanya untuk mempermudah teman-teman agar bisa mengucapkannya. Oke, basic expression number one atau ungkapan sederhana, ungkapan dasar dalam bahasa Korea yang pertama, nomor satu, paling sering teman-teman dengar yaitu salam bahasa Korea, yaitu hello atau hi yang dalam bahasa Korea menjadi annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu adalah ungkapan salam dalam bahasa Korea, bisa berarti hello atau hi, bisa juga berarti selamat pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Jadi untuk lebih mempermudah lagi, saya akan penggal perkatanya, suku katanya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, di sini yang kelihatan beda di romanization-nya itu huruf vokal bunyinya EO, annyeong. Nah, jadi teman-teman tidak membaca annyeong, tetapi bacanya annyeong. E-nya tidak kelihatan. Nah, saya ulangi lagi. Untuk expression satu, salam atau ucapan hai dalam bahasa Korea itu adalah annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dipercepat lagi, annyeonghaseyo. Boleh juga sambil membukukan sedikit kepala kita, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jadi teman-teman bisa coba di situ diulangi seperti apa? Oke. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, untuk ungkapan yang kedua, saya lebih senang mengucapkan atau mengatakan terima kasih. Udah tahu bahasa Korea terima kasih? Iya, 감사합니다. 감사합니다. Nah, dalam romanization-nya berbunyi 감사합니다. Tapi kalau teman-teman mau membuatnya lebih kelihatan natural atau lebih fasih, teman-teman bisa baca G itu mirip-mirip dengan K, dan D untuk da itu mirip-mirip dengan ta, antara D dan T. Jadi tidak lurus-lurus 감사합니다, tetapi 감사합니다. 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 Nah, itu untuk mirip-mirip sedikit, lebih mirip dengan orang Korea asli, walaupun kita bukan orang Korea asli. Tapi jujur juga awal mula saya belajar bahasa Korea juga dari romanization ini, cara bacanya juga masih keliru, masih mirip banget sama romanization, jadinya 감사합니다, saya bilangnya gitu. Itu bisa diterima juga, tapi more better, yang lebih kerennya atau lebih kelihatan fasihnya, kita bisa pakai G-nya berubah menjadi K, tapi tidak mirip-mirip K juga. D-nya berubah menjadi T. 감사합니다. 감사합니다. Oke, 감사합니다. Oke, ekspresi yang ketiga. Jadi yang ketiga ini, karena tadi ada terima kasih, maka ada juga permintaan maaf atau mohon maaf. Nah, dalam bahasa Koreanya yang paling sering digunakan itu adalah 죄송합니다. Saya ulangi, 죄송합니다. 죄송합니다. Nah, dalam romanization, teman-teman bisa lihat 죄송 itu ditulis menjadi joe, joe. Nah, OE tadi juga seperti yang saya bilang, kalau lebih mempermudah kita bacanya cukup di bunyi huruf yang kedua. Jadinya bunyinya J. C. Tidak joe atau jo, tapi lebih ke C. Atau bisa juga cue, ada sedikit W-nya, karena OE ketika dibaca cepat menjadi W. Tapi W-nya itu tidak betul-betul kentara gitu. Jadi yang bisa cue, bisa juga J. Nah, lebih mempermudah sih kita ngomongnya J. 죄송합니다. 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 Or 죄송합니다. Jadi kembali huruf D yang di belakang itu, da itu lebih mirip-mirip bunyinya ke huruf T atau ta. 죄송합니다.
Jangan lupa sambil membuka sedikit kepala kita juga sebagai bentuk permintaan maaf kita. 죄송합니다. Oke, ekspresi yang keempat yaitu mengatakan ya atau tidak dalam bahasa Korea. Ini sangat simpel dan paling sering didengar dan mungkin juga diucapkan sama kita dalam keseharian kita. Nah, untuk kata ungkapan iya, kita memakai ne dalam bahasa Korea. Ada dua sebenarnya, ada ne dan ada ye. Yang Y itu untuk tingkatan yang lebih formal, lebih sopan, tingkatan paling atas kita pakainya Y. Dan untuk yang lebih santai, lebih casual, lebih non formal, kita menggunakannya ne. Kita gunakan ne. Nah, ne ini juga kadang kedengaran de. Karena mungkin pengucapan orang Korea, lidah orang Korea itu kadang M bisa berbunyi D. Jadi sometimes kadang-kadang kita dengarnya they like that. Tapi saya lebih senang sih ne, hanya mungkin kadang-kadang terdengar they juga. Oke, jadi untuk ya dalam bahasa Korea adalah ne or ye. Bisa juga untuk lebih natural atau mungkin lebih fasih bisa they. Jadi menggunakan de, ne, ye. Oke. Juga untuk tidaknya, teman-teman bisa guess apa itu? Tidak dalam bahasa Korea adalah anio. Anio. Kalau dicepetin anio, anio, atau ada juga yang memilih lebih singkat lagi menjadi anio, anio. Tapi untuk secara umumnya anio. Anio, 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 nih. Ekspresi yang kelima, ekspresi yang paling sering atau paling senang saya gunakan, yaitu ketika seseorang mengatakan sesuatu dan saya mengerti apa yang dia ucapkan atau saya pahami, saya sadari, maka ini ungkapan yang sering saya katakan, yaitu 네, 알겠어요. 네, 알겠어요. Or 네 atau 네, 알겠습니다. 알겠습니다 sama juga dengan 알겠어요. Tapi kalau dibilang algesmita itu terlalu formal ya. Itu jarang kedengaran untuk sehari-hari. Tapi yang tadi 감사합니다, 죄송합니다 itu udah cukup sering didengar atau digunakan. Jadi saya memakai yang bentuk casual yang lebih yang sopan tapi tingkatannya levelnya lebih di bawah sedikit. Untuk bentuk keformalnya saya pakainya yang ada imbuhan yo. 네, 알겠어요. Saya coba membaginya. 네, 알겠어요. Jangan lupa ketika EO ada bunyi EO di situ untuk pronunciation-nya kita bacanya huruf bunyi O. 네, 알겠어요. 네, 알겠어요. 네, 알겠어요. Dan yang keenam, last but not least, yaitu lawan dari algesaya atau saya mengerti, lawannya saya kurang mengerti atau saya tidak paham apa yang kamu bilang, apa yang kamu maksudkan. Kita memakai 아니요, 잘 모르겠습니다. Itu untuk yang formalnya, atau saya lebih sering menggunakan 아니요, 잘 모르겠어요. Atau tanpa 아니요 juga bisa 잘 모르겠어요 or 죄송합니다. 잘 모르겠어요. I don't really understand atau saya tidak benar-benar paham atau apa yang kamu bilang. Atau kalau ada orang yang nanya, kamu tahu ini enggak? Jadi saya bilangnya 잘 모르겠어요. Saya nggak tahu atau dalam bahasa artinya secara yang jelas detailnya itu saya tidak begitu tahu. Jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini tentang beberapa ungkapan sederhana dalam bahasa Korea. Saya harap teman-teman mengerti dan bisa mengucapkannya dan terus kemudian bisa mempraktekannya atau menggunakannya dalam keseharian teman-teman untuk membuat semakin banyak kosakata atau membuat kita semakin terlihat unik karena can speak Korean, karena bisa sedikit-sedikit ngomong bahasa Korea, bukan untuk pamer juga ya teman-teman, tapi untuk lebih ke menambah hasanah kita, menambah style bicara kita,
agar lebih kelihatan unik dan mungkin menarik juga untuk orang lain mendengarkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang masih ambigu, kurang jelas. Mungkin bisa teman-teman taruh di kolom komentar. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.